Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi Yesus kuatku akan memberkati kita dengan renungan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita sama-sama satu hati berdoa sebelum kita renungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan, sebab Kau Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang selalu menolong setiap kehidupan kami. Terima kasih buat hari baru yang Tuhan sudah beri bagi kami, sehingga kami masih boleh ada hingga pada saat ini. Dan saat ini Tuhan, kembali kami dengar firman-Mu, biarlah firman-Mu itu boleh kami terima dengan baik, bahkan terus kami mau belajar untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita buka yang menjadi ayat perenungan kita pada saat hari ini yang terdapat di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-17 ayat 45. Dan dalam Mazmur 20 ayat yang ke-7. Tapi kita baca dulu di dalam 1 Samuel 17 ayat 45. Firman Tuhan berkata, "Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, 'Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu.'" Dan Mazmur 20 ayat 7 firman Tuhan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya." Judul renungan hari ini yaitu From Zero to Hero, yang memiliki arti bahwa dari nol, dari bukan apa-apa, dari yang tidak bernilai menjadi pahlawan. Kalau kita membaca isi dari pasal 17 ini dalam 1 Samuel, pasalnya yang ke-17 ini, kita dapat melihat kisah dari Daud. Daud yang adalah anak bungsu dari Isai, yang pada saat itu tugas dia atau kerjaan dia adalah menggembalakan kambing domba ayahnya. Yang pastinya sebagai seorang gembala, dia yang menjaga, merawat kambing dombanya, menjaga dari hewan-hewan buas lainnya. Bahkan Daud juga adalah seorang yang diurapi oleh Tuhan. Dan kalau kita lihat di ayatnya yang ke-17 sampai ayat 18 dari pasal ini, ayahnya Isai menyuruh Daud untuk membawa makanan kepada kakak-kakaknya dan melihat bagaimana keadaan kakak-kakaknya yang sedang berada di perkemahan, medan pertempuran pada saat itu. Dan singkat cerita, tibalah Daud di sana. Daud menurunkan barang bawaannya, ia berlari ke tempat barisan, lalu terjadilah di sana percakapan antara Daud dan kakak-kakaknya dan orang-orang di sana. Ia bertanya kepada mereka. Sehingga Eliab yang adalah kakak tertua dari Daud mendengar perkataan-perkataan yang diucapkan oleh Daud. Di ayat yang 26 sampai ayat 27 kalau kita bisa melihat di sana. Seketika itu juga bangkitlah amarah dari Eliab ini. Ia pun berprasangka buruk terhadap Daud, adiknya. Lalu di ayat 31 di sana terdengar kepada orang perkataan yang Daud ucapkan itu, dan diberitahukanlah itu oleh Saul sehingga Saul memanggil Daud. Dan Daud mengatakan bahwa ia akan pergi melawan orang Filistin itu, Goliat. Kalau kita baca di ayat 31 di sana dikatakan, terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukanlah kepada Saul dan Saul menyuruh memanggil dia. Jadi ketika Saul mendengar perkataan yang diucapkan Daud melalui orang yang disampaikan kepada Saul, Saul memanggil Daud dan Daud mengatakan bahwa ia akan pergi melawan orang Filistin itu, Goliat. Dan di ayat 33 kita bisa lihat di sana, firman Tuhan berkata, "Tetapi Saul berkata kepada Daud, 'Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang ia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit.'" Saul katakan tidak mungkin karena Daud ini masih muda, sedangkan Goliat dari masa mudanya sudah menjadi prajurit. Bahkan kalau kita mundur di ayatnya yang keempat dalam pasal 17 ini, Goliat ini dikatakan seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ia juga lengkap dengan pakaian perang dan senjatanya.
Sedangkan Daud hanya penggembala kambing domba ayahnya. Singkat cerita, Saul mengizinkan Daud untuk melawan Goliat pada saat itu. Dan ketika Goliat berhadapan dengan Daud, Goliat pun menganggap remeh Daud ini. Yang ia lihat Daud masih muda, kemerah-merahan, elok parasnya kalau kita bisa lihat di ayat yang ke-42. Tetapi kita tahu bahwa dari ayat pokok yang tadi kita baca di ayat yang ke-45, Daud datang dengan nama Tuhan. Dan kita tahu keberhasilan diterima oleh Daud. Ia menjadi seorang pahlawan bagi bangsa Israel saat itu. Dan saat ini mungkin kita adalah orang-orang yang juga dianggap bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tidak berarti. Tapi kita bisa lihat dari kisah ini bagaimana Daud yang bukan apa-apa, yang dianggap remeh, tapi ia mampu membuktikan dan ia akhirnya menjadi pahlawan bagi bangsa Israel saat itu. Kita perlu belajar dari kehidupan Daud. Daud menjadi orang yang berkemenangan itu karena apa? Yang pertama, Daud menjadi orang yang berkemenangan karena kalau kita baca dari ayat pokok tadi, Daud datang dengan nama Tuhan. Bisa dikatakan bahwa Daud adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Daud mengandalkan nama Tuhan semesta alam ini. Kita pun dapat menjadi orang yang berkemenangan ketika kita mengandalkan Tuhan. Mungkin saat ini kita kurang mengandalkan Tuhan dalam hal yang kita hadapi, entah apa yang kita lakukan atau apa yang kita alami saat ini. Tetapi saat ini kita mau belajar dari firman Tuhan untuk kita hidup lebih lagi mengandalkan Tuhan, membawa nama Tuhan kita, nama Tuhan yang berkuasa itu yang dapat memberikan kemenangan bagi kita semua. Sehingga kita menjadi orang yang berkemenangan seperti Daud. Karena Daud mengandalkan Tuhan. Dia datang dengan nama Tuhan. Dan yang kedua, untuk menjadi orang yang berkemenangan, kita dapat belajar dari Daud. Daud itu menaruh percayanya hanya kepada Tuhan saja. Dengan kata lain, Daud ini memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Imannya teguh. Ayat 37 kita baca di sana. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Daud percaya, dari ayat yang sudah kita baca tadi, Daud percaya ketika Tuhan sudah menolongnya di waktu yang lalu, pasti dia juga akan ditolong Tuhan di saat dia mengalami kesulitan. Daud beriman kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan terus menolongnya. Akan melepaskannya, di sana dikatakan, dari tangan orang Filistin itu. Mazmur 37 ayat yang kelima di sana dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Ketika kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan dan kita percaya pada Tuhan yang sanggup menolong kita, maka Tuhanlah yang akan bertindak bagi kita. Dia akan menolong kita, dia akan membela setiap kehidupan kita. Kita mau belajar menaruh harap percaya penuh hanya kepada Tuhan, miliki iman yang teguh itu seperti Daud, sehingga dia pun memperoleh kemenangan, kita pun dapat memperoleh kemenangan itu. Dan yang ketiga, Daud menjadi orang yang berkemenangan karena Daud adalah orang yang disertai oleh Tuhan. Ayat 34 sampai ayat 36, di sana dikatakan, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Puji Tuhan. Daud adalah orang yang disertai oleh Tuhan. Ketika kita disertai oleh Tuhan, kita tidak perlu takut seperti Daud. Apapun yang dia alami ketika dia mengembalakan kambing domba ayahnya, dia dilindungi oleh Tuhan. Dia disertai oleh Tuhan. Karena kita tahu Allah menyertai kita,
kita harus selalu ingat, Dia Allah yang akan menolong setiap kehidupan kita, menyertai kehidupan kita, sehingga kita pun menjadi orang-orang yang berkemenangan. Mari kita sama-sama belajar pada saat ini, ketika kita ingin menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan dalam menghadapi apapun, mari kita mengandalkan Tuhan dalam setiap hal yang kita lakukan. Kita percaya, iman kita teguh di dalam Tuhan. Tuhan sanggup menolong kita, bahkan kita meminta penyertaan Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita. Maka kita pun akan menjadi orang-orang yang berkemenangan. Puji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu buat kebenaran firman-Mu yang datang bagi kami. Janji firman-Mu itu nyata dalam hidup kami ya Tuhan, bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Mampukan kami untuk kami terus menjadi pelaku kebenaran firman-Mu, dan ajar kami untuk kami tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami, bahkan percaya hanya kepada Tuhan saja, karena kami tahu Tuhan Engkau Allah yang beserta dengan kami. Terima kasih Bapa dalam sorga, terpujilah nama-Mu. Tuhan memberkati jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan dalam setiap aktivitas mereka, pekerjaan yang mereka lakukan di sepanjang hari ini. Biarlah Engkau Allah Immanuel menyertai setiap kehidupan mereka, menolong, memampukan mereka dalam setiap aktivitas mereka. Terima kasih Bapa dalam sorga, kami terima firman-Mu, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat. Puji Tuhan.